Teknik rahasia Detang Sekte ini, Bab 121 Douluo Dalus Soul Land 2. Apakah kontestan keempat dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, Meng Hongchen, silakan melangkah maju. Meng Hongchen melenggang ke panggung kompetisi. Penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Nanan, tapi dia masih seorang gadis muda yang tampan, dan juga seusia dengan Jiang Nanan. Kunci yang mengalir adalah warna merah anggur yang langka. Itu rona yang lebih dalam dari Ma Xiaotao, dan menyerupai anggur mellow yang diwarnai dengan warna pucat. Namun, matanya tidak merah, tetapi biru. Karakteristik ini berbeda dari kakaknya, Xiao Hongchen. Dia adalah kontestan keempat dari tim Sun Moon Empire untuk berpartisipasi dalam putaran eliminasi tunggal. Tim Kekaisaran Sun Moon hanya memiliki 4 orang yang tersisa yang masih bisa berpartisipasi, termasuk dia dan kakak lelakinya yang terluka parah. Tim Kekaisaran Sun Moon telah memenangkan pertempuran kelompok, tetapi semuanya masih berjalan sesuai dengan rencana dan pengaturan Wang Yan. Tim Slack Academy bisa dikatakan telah memperoleh kemenangan luar biasa dalam hal strategi dan taktik pertempuran. Semua kesabaran mereka dalam hal strategi pertempuran dalam kompetisi sebelum ini tidak sia-sia saat ini. Siapa lagi yang harus dikirim Slack Academy di babak eliminasi tunggal ini? Selain Bei, Slack mampu mengirim tipe Raja Roh Kontrol, Ling Luoshen. Setelah itu, masih ada Kaisar Jiwa Macan Putih, Dai Yueheng, serta Kaisar Jahat Jiwa Phoenix, Ma Xiaotao. Adapun bulan matahari. Selain Meng Hongchen, mereka hanya memiliki insinyur jiwa kelas 5 tipe makanan, Xiao Xiafeng, ketua tim mereka, Marulong, dan Xiao Hongchen yang terluka parah. Insinyur jiwa umumnya harus memiliki keunggulan dibandingkan guru jiwa dari tingkat yang sama. Namun, siapa dari para kontestan dari Slack Academy yang bukan monster? Mengapa Michael kalah? Karena dia tidak menyangka taktik pertempuran Bei. Menurut penelitian mereka, kekuatan terbesar Bei adalah mutasi jiwanya di medan perang persilangan antara Blue Lightning Tyrant Dragon dan Golden Holy Dragon. Dia telah berjaga-jaga terhadap ini sepanjang waktu, itulah sebabnya dia tidak menggunakan gerakan ofensif terkuatnya. Dia tanpa sadar kalah dalam pertarungan karena satu kelas Turret Soul Chasing Ball itu bahkan tanpa harus mengeluarkan potensi penuhnya. Medan perang bisa memiliki segudang perubahan dalam sekejap, tetapi setiap anggota tim Shrek sangat kuat. 2 jiwa leluhur telah melangkah ke medan perang dan mengalahkan 3 raja jiwa yang juga insinyur jiwa kelas 5. Seberapa kuat raja jiwa dan kaisar jiwa mereka? Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan Dai Yueheng, dominasi yang Ma Xiaotao tunjukkan dalam kompetisi sejauh ini berarti dia akan menjadi pilar kekuatan Shrek dalam pertempuran berikutnya. Bagaimana tim Kekaisaran Sun Moon mendapat peluang di babak eliminasi tunggal? Bagaimana mereka akan mendapat peluang dalam pertempuran 2-2-3 berikut? Situasi final dengan cepat membentang setelah giliran mendadak ini, dengan skala kemenangan miring mendukung Slack Academy. Ini adalah Shrek, Akademi Monster dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun. Meng Hongchen melangkah ke panggung kompetisi dalam keadaan seperti itu, dan menghadapi lawannya, The Soul Ancestor dengan Blue Lightning Tyrant Dragon, Bei. Mulailah. Putaran yang tim Kekaisaran Sun Moon tidak bisa kalah mulai mengikuti Heaven Fin Douluo di bawah. Bei menggeram ketika kakinya meluncur ke depan, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah lawannya dengan kecepatan tercepat. Dia sudah menyelesaikan tugas aslinya begitu dia meraih kemenangan melawan Michael. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan taktik yang sama untuk meraih kemenangan untuk kedua kalinya. Namun terlepas dari ini, dan bahkan jika dia kalah, dia ingin mengurangi kekuatan Meng Hongchen sebanyak mungkin untuk meletakkan dasar yang kuat untuk Ling Luoshen, yang akan menjadi yang berikutnya yang akan muncul di panggung. Emosi Wang Yan saat ini tidak santai sama sekali saat dia berdiri di bawah panggung, meskipun kemenangan baru-baru ini. Matanya tertuju pada Meng Hongchen, yang baru saja melangkah di atas panggung, tetapi ia tidak bisa menjelaskan perasaan tak menyenangkan yang tiba-tiba muncul di hatinya.
Sejumlah besar talenta dan keajaiban datang dari Akademi Shrek. Susanshi dan Bei Bei sudah cukup membuktikan status mereka sebagai bintang halaman luar saat ini, serta pilar halaman depan dengan latar belakang dan kecakapan mereka. Tapi bagaimana dengan lawan mereka? Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak akan menjadi musuh bebuyutan Akademi Shrek selama beberapa ribu tahun terakhir jika mereka mudah ditangani. Kemampuan Xiao Hongchen sudah cukup untuk menarik perhatian Wang Yan. Xiao Hongchen mungkin akan menyebabkan masalah besar dan bahaya bagi tim Akademi Shrek jika bukan karena ledakan kekuatan tiba-tiba Jiang Nanan yang telah menghentikan lawannya di jalurnya diikuti oleh serangan habis-habisan Dai Yueheng, yang bahkan belum berusia 15 tahun. Lalu, bagaimana dengan Meng Hongchen? Xiao Hongchen adalah kartu truf Kekaisaran Sun Moon, dan kemampuannya adalah mengendalikan logam. Apa kemampuan Meng Hongchen? Tanda tanya yang membingungkan ini telah ada dalam pikiran Wang Yan selama ini, dan masih tetap belum terjawab. Ekspresi Meng Hongchen tetap tenang seperti Bei Bei menerjang ke arahnya. Dia tidak seperti rekan-rekannya, yang telah melepaskan alat jiwa mereka atau terlibat dalam pertempuran jarak jauh sejak awal. Kakinya bergeser dari bawah tubuhnya dan dia melangkah maju tepat menuju Bei Bei. Pada saat yang sama, perubahan mencolok mulai terjadi di seluruh tubuhnya. Rambut merah anggurnya yang mengalir berubah menjadi putih bersalju, sementara mata birunya yang dingin langsung berubah menjadi merah terang jenis warna yang membuatnya tampak seperti matanya yang berlumuran darah. Siapapun yang menyaksikan perubahan tiba-tiba di matanya pasti akan terguncang oleh pemandangan itu, beberapa bahkan akan merasakan teror. Bei Bei memiliki sensasi yang mirip dengan ketika dia berhadapan dengan Tuan Roh Jahat, utusan Dewa Kematian, ketika dia melihatnya, dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan langsung mengalir ke tulang punggungnya. Tepat pada saat inilah langit terdengar dengan bunyi gemeretak dari sambaran petir, dan gerimis tipis melayang turun dari langit. Meng Hongchen mengangkat kedua tangannya ke udara dan tiba-tiba mendorong ke depan. Setiap bagian dari kulitnya yang terlihat menjadi warna putih bersalju, dan tampak berkilau dan tembus cahaya. Namun, matanya masih tampak sangat tidak pada tempatnya. Mereka sangat menakjubkan dan menggemparkan. Telapak tangannya tampak sedikit berkedip dengan kilau hijau pucat juga. Meng Hongchen sama sekali tidak terlihat sebagai insinyur jiwa. Sebaliknya, dia tampil jauh lebih seperti seorang guru jiwa. Namun, tidak ada satu orang pun dari Shrek yang bisa mengetahui apa jiwa bela dirinya itu, bahkan Tao Ti Doulo Elder Suan atau Wang Yan. Mata Penatua Suan menyipit, dan matanya berbinar kaget. Meskipun dia masih tidak bisa mengetahui apa jiwa bela diri Meng Hongchen itu, dia mendalilkan bahwa jiwa bela diri Meng tidak bisa selemah guru jiwa yang khas, dan bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Hongchen, mereka tidak akan menjadi seperti itu. Terpisah terlalu jauh. Jiwa bela diri tipe logam Xiao Hongchen kompatibel dengan statusnya sebagai insinyur jiwa. Potensinya di masa depan tidak terbatas, dan dia sudah menjadi Raja Roh meskipun dia masih sangat muda. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dia miliki ketika dia dewasa. Jelas bahwa Meng Hongchen telah memilih jalan yang berbeda dari kakak laki-lakinya. Sementara semua orang terperangah dengan jiwa bela diri Meng Hongchen, kedua belah pihak langsung menuju satu sama lain dengan kecepatan yang mempesona. Jarak di antara mereka dengan cepat dikurangi menjadi kurang dari 30 meter. Yang pertama menyerang adalah Meng Hongchen. Dia mengangkat tangannya dan menggambar 2,5 lingkaran keluar, lalu mendorong mereka ke arah Bei Bei. Cincin jiwanya mulai bersinar cemerlang di tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa standar dan paling optimal. Pada saat yang sama, proyeksi cahaya secara bertahap melayang ke pandangan di belakangnya. Itu adalah katak, putih bersih seperti sepotong batu giok, dan dengan mata warna merah darah yang sama seperti miliknya. Namun, transformasi binatang jiwa bela diri yang muncul di tubuh Xiao Hongchen tidak muncul di Meng Hongchen. Ini adalah, mata Wang Yan langsung melebar.
Dia meneliti dan meneliti segala macam ensiklopedi dan arsip dari akademi tentang jiwa-jiwa bela diri sejak dia bergabung dengan Shrek. Dia memiliki perasaan aneh yang akrab tentang katak seperti batu giok putih di depannya, dan tahu bahwa dia telah melihat ini dalam beberapa catatan kuno sebelumnya. Sinar energi putih yang berdiameter 1 kaki melonjak ke arah Bei Bei dari telapak tangan Meng Hongchen ketika dia mendorong mereka keluar, dan cincin jiwa pertamanya menyala bersamanya. Alasan mengapa dia melepaskan seberkas energi dan tidak pancaran adalah kenyataan bahwa sinar ini sepertinya tidak cepat sama sekali. Ada semburat hijau di seluruh putih, dan semuanya tampak seperti bercak kabut bercahaya. Yang lebih menyeramkan lagi adalah bahwa tetesan air hujan kecil yang melayang turun dari langit secara alami menyatu secara alami ke dalam pancaran energi, yang membuatnya tampak seperti pusaran air. Bei Bei secara alami tidak akan meremehkan jiwa bela diri yang tidak dikenal. Kepribadiannya jauh lebih tenang dan lebih stabil daripada kepribadian Su Sanxi, jadi dia tiba-tiba terhenti. Cincin jiwa ketiganya, Thunderous Fury, menyala lebih dulu, segera diikuti oleh cincin jiwa keempatnya. Dia benar-benar menggunakan gerakan ofensifnya yang paling kuat, kepala naga guntur, di awal pertempuran. Bei Bei tahu hanya dengan melihat penampilan Meng Hongchen bahwa akan sangat sulit baginya untuk muncul sebagai pemenang. Meng Hongchen tampaknya memancarkan suasana misteri dalam apapun yang dia lakukan. Karena itu dia menetapkan target sederhana untuk dirinya sendiri, dia akan menggiling lawannya sebanyak yang dia bisa. Sejumlah garis petir yang tak terhitung menemani Thunderous Fury dan berderak di sekelilingnya. Cahaya bercahaya memantul dari sisik naga di bagian kanan tubuh Bei Bei, menyebabkan mereka berkilauan dengan kecemerlangan ungu kebiruan. Pada saat yang sama, aura drakoniknya yang menakutkan benar-benar terlepas di tengah-tengah gerimis di sekitarnya, dan raungan drakonik yang tajam dapat terdengar saat kepala naga guntur yang dahsyat dengan ganas meledak keluar. Di bawah amplifikasi Thunderous Fury, kekuatan serangan ini tidak kalah dengan serangan dari Raja Roh yang kuat. Petir dan guntur bergulung di langit, menyebabkan kepala naga guntur muncul lebih kejam dari sebelumnya. Kepala naga yang sangat besar itu memiliki diameter lebih dari 1 meter, dan menembus tetesan hujan sangat kecil yang jatuh dari langit ketika menghantam ke pusaran air putih pekat yang datang ke arahnya. Tepat pada saat ini, Meng Hongchen membuat keputusan yang sepenuhnya di luar harapan semua orang. Dia tidak berniat melawan api dengan api, dan dia juga tidak mendorong ke depan sebaliknya. Dia berdiri berjinjit, dan tubuhnya melompat ke langit seperti sambaran petir ketika dia terbang mundur dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kepala naga guntur melesat ke depan dan meniup energi kabut putih yang telah dilepaskannya menjadi berkeping-keping, kemudian melanjutkan untuk mengejarnya dengan suara lolongan guntur dan raungan seperti naga. Meng Hongchen menunjukkan ketangkasan yang mencengangkan ketika dia tiba di tepi panggung kompetisi dengan dua membalik sebelum dia tiba-tiba melompat ke samping. Kepala naga guntur mampu mengunci targetnya. Namun, alih-alih mengejarnya, itu terus menabrak pelindung yang mengelilingi tahap kompetisi dengan ledakan keras. Kilatan petir yang tak terhitung meletus ketika menghantam penghalang pelindung, menyebabkan bola petir yang diameternya lebih dari 3 meter muncul. Beberapa detik berlalu sebelum berangsur-angsur hilang. Meng Hongchen tidak bergerak 1 inci pun saat dia jatuh kembali ke tanah. Dia tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan lain, juga tidak melakukan hal lain, dia hanya menonton Bei Bei di ujung lain panggung. Bei Bei hanya berdiri di sana, tatapannya sedikit lesu. Ada jejak ketidakpercayaan di matanya, tapi kilatan di matanya berkurang dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Tubuh Bei Bei runtuh mundur ke panggung kompetisi begitu saja. Dia tidak bergerak 1 inci setelah bouncing awal ketika tubuhnya pertama kali menabrak panggung. Penonton memandang dengan bingung, sementara semua orang dari tim Shrek berdiri bersamaan, ekspresi mereka sangat tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu jelas kepala naga guntur Bei Bei yang telah menembus serangan lawannya. Bagaimana dia bisa jatuh ke tanah?
pingsan ketika dia bahkan belum menyentuh lawannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Heaven Fin Douluo tampak sedikit bingung, karena bahkan dia tidak tahu alasan mengapa Bei Bei pingsan di tempat. Tidak ada alasan baginya untuk pingsan, tidak peduli dari sudut pandang mana dia melihatnya. Namun, kebenarannya adalah bahwa dia telah turun, yang berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy menang di babak ini. The Heaven Fin Douluo menggunakan sehelai energi jiwa yang lembut untuk membawa tubuh Bei Bei yang tidak sadar menuju anggota tim Shrek Academy. Huo Yuhao bergegas maju dan meraih kakak laki-lakinya, dan menyadari bahwa wajah Bei Bei sangat pucat. Yang diperlukan hanyalah saat kecil sebelum napasnya menjadi sangat lemah. Rasanya vitalitasnya telah membeku, tetapi fakta yang lebih menakutkan adalah bahwa warna kulit Bei Bei menjadi seputih kulit Meng Hongchen, kecuali bahwa ia tidak memiliki tembus cahaya seperti kristal. Meng Hongchen secara bertahap melangkah ke tengah panggung, lalu dia melirik anggota tim lain dari Shrek dengan sepasang mata dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke rombongan di ruang tunggu dan dengan dingin berkata, "Selanjutnya." Ling Luoshen perlahan meluruskan punggungnya. Kontestan ketiga dari tim Shrek Academy adalah dia. Tiba-tiba, Wang Yan dan Huo Yuhao berseru pada saat yang bersamaan. "Aku tahu apa jiwa bela dirinya. Aku akhirnya ingat. Hukuman pertama adalah milik Huo Yuhao, sedangkan yang terakhir adalah Wang Yan." Penghakiman Huo Yuhao datang dari Ais Jade Empress Scorpion, yang baru saja tiba-tiba terguncang di dalam benaknya, sementara tekad Wang Yan berasal dari pengetahuannya yang diperoleh dari membaca berbagai bahan. Huo Yuhao dan Wang Yan bertukar pandang, lalu berteriak pada saat yang sama. Jiwa bela dirinya adalah Vermilion Ice Thought. Ini sangat beracun. Permaisuri es sedang tidur nyenyak di dalam laut spiritualnya, tetapi dia telah terbangun saat Huo Yuhao menangkap Bei Bei dan telah mengucapkan nama Vermilion Ice Thought. Huo Yuhao dengan cepat mencari informasi tentang Vermilion Ice Thought. Permaisuri es memberitahu dia bahwa itu adalah makhluk jiwa berjenis es yang memiliki racun yang sangat kuat, dan dikenal di Extreme North sebagai raja di dalam celah. Alasan untuk ini adalah karena wilayahnya berada di wilayah terluar Extreme North, di sepanjang perbatasan dengan dunia manusia. Ada sangat sedikit dari mereka di sekitar, dan keberadaan mereka tidak dapat diprediksi, karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, mereka jarang terlihat dan eksotis. Kekuatan Vermilion Ice Thought adalah racun, dan mereka menyerap udara dan energi terdingin antara langit dan bumi untuk menempa racun mereka. Dua alasan mengapa mereka tidak bergerak lebih dalam ke Extreme North adalah karena tiga Raja Langit menahan benteng, dan tubuh Vermilion Ice Thought adalah makhluk jiwa tipe es, sedangkan matanya tipe api kombinasi yang sangat aneh. Dengan demikian, tempat-tempat yang sangat dingin tidak cocok untuk mereka huni. Mereka menjalin kemampuan api dan es untuk menghasilkan racun es khusus mereka. Vermilion Ice Thought akan meninggalkan jejak racun akut kemanapun ia pergi, yang akan tetap di sana hampir tanpa batas. Bahkan binatang buas yang lebih kuat daripada yang dirasanya menantang untuk melukai Thought Ice. Ada catatan penguasa jiwa dengan jiwa bela diri ini di benua itu, tetapi mereka sangat langka. Alasan untuk ini adalah karena situasi Vermilion Ice Thought mirip dengan Evil Phoenix Ma Xiaotao, racun es di dalamnya akan menyebabkan reaksi beracun bagi pemiliknya. Satu kesalahan langkah, dan guru jiwa akan binasa karena racun es yang memasuki hatinya. Ini adalah alasan utama mengapa ada sangat sedikit guru jiwa seperti itu yang bisa berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Namun, ada dua sisi dari segalanya. Semakin kuat reaksi beracun, semakin hebat kekuatannya, dan semakin kuat racun dalam pertempuran. Tidak ada pertanyaan bahwa bola kabut putih yang dia lepaskan diisi dengan racun intens Vermilion Ice Thought. Bei Bei tanpa sengaja diracun, jadi dia tidak lagi bisa mengendalikan kepala naga guntur, yang secara alami berarti yang terakhir tidak akan bisa mengunci target lagi. Meng Hongchen tidak hanya kuat dan unik, perhitungannya akurat dan tanpa celah.
Dia telah mengalahkan Bei Bei secara praktis tanpa berkeringat, dan jelas bahwa dia bisa mengendalikan racun intens Vermilion Ice Toad dengan segera, karena Heaven Fin Douluo akan terpengaruh sebaliknya. Sulit untuk mengatakan apakah dia menderita serangan balasan beracun. Bei Bei tidak membiarkan Michael melepaskan potensi penuhnya, dan ia berakhir dengan nasib yang sama. Sinar Golden Holy Dragon tidak lagi bersinar di kompetisi akbar musim ini. Seruan terpadu Huo Yuhao dan Wang Yan begitu keras sehingga Meng Hongchen pun mendengarnya dari panggung kompetisi. Dia melirik ke arah ruang tunggu Akademi Shrek, lalu mendengus dan berkata, "Kalian semua berasal dari Shrek. Sepertinya kamu tahu beberapa hal." Kompetisi berlanjut, karena putaran eliminasi tunggal tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Kata-kata Huo Yuhao dan Wang Yan jelas dimaksudkan untuk mengingatkan Ling Luoshen saat dia melangkah ke panggung kompetisi. Namun, kedua wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Hujan menjadi semakin halus. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan kontrol tipe S Ling Luoshen akan menerima dorongan besar di bawah banjir besar seperti itu. Namun, bukankah hujan juga menciptakan banyak jalan sempurna untuk menyebarkan racun? Seseorang dengan budidaya Bei Bei, dan dengan perlawanan alami Blue Lightning Tyrant Dragon, telah kehilangan kemampuan untuk bertempur hanya dalam beberapa napas. Orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat racun Vermilion Ice Toad itu, dan Meng Hongchen sudah menjadi insinyur jiwa kelas 5. Ling Luoshen berjalan di atas panggung dengan pandangan tenang di matanya dan berdiri di depan hakim. Shrek masih memiliki keuntungan di babak eliminasi tunggal untuk saat ini, karena ia adalah kontestan ketiga, sedangkan Meng Hongchen adalah yang keempat. Gerimis ringan berlanjut ketika kedua belah pihak secara bertahap mundur ke sudut masing-masing. Ekspresi Meng Hongchen pada saat ini seperti burung merak yang sombong dan menyendiri. Ling Luoshen pindah kembali ke tepi saat dia menghembuskan nafas ringan. Tetesan hujan di sekitar tubuhnya melayang pergi dan tidak bisa menyentuh tubuhnya sama sekali. Mulai, Ling Luoshen segera membuat gerakan yang sangat luar biasa dan indah. Dia melepaskan jiwa bela dirinya, cincin jiwanya muncul secara alami juga. Saat mereka mulai terlihat, kelima cincin jiwanya mulai berbinar secara bergantian. Ling Luoshen sebenarnya menggunakan semua 5 keterampilan jiwa satu demi satu dalam rentang 3 napas. Semua orang bisa melihat bahwa kelima lingkaran cahaya itu berkedip-kedip secara bergantian, dari cincin jiwa 100 tahun pertamanya, ke cincin jiwa 10.000 tahun terakhirnya. Ini bukan lagi tentang taktik atau trik sederhana, ini lebih tentang pemahaman pribadinya tentang es. Master jiwa tidak mungkin melepaskan begitu banyak keterampilan jiwa dengan kecepatan yang mempesona dalam keadaan normal, namun Ling Luoshen berhasil melakukannya. Dia memiliki kendali penuh atas es, dan dengan demikian memanfaatkan koneksi antara keterampilan jiwanya dan mengeksploitasi hubungan mereka. Tidak hanya dia melepaskan 5 keterampilan jiwa dalam waktu yang singkat, tetapi dia juga berhasil mengurangi konsumsi mereka sekitar 30%. Setiap murid dari Akademi Shrek yang bisa memasuki halaman dalam dapat digambarkan sebagai orang yang berbakat dan luar biasa. Mengikuti gemerlap cincin 5 jiwanya, hal pertama yang muncul di telapak tangannya adalah staf esnya. Dia mengangkat tongkat esnya ke udara ketika jiwanya berdering terus berkedip, dan Ice Armor yang seperti kristal menutupi seluruh tubuhnya, bahkan mulut dan hidungnya sepenuhnya terlindungi. Pada saat yang sama, sebuah penjara dingin menghampiri Meng Hongchen dan menjebaknya di dalam. Icemis yang luas itu meletus dengan Ling Luoshen di tengah, diikuti oleh halo ice briliannya. Suhu di panggung kompetisi langsung turun hingga 50 derajat di bawah nol. Dinginnya sang Icemis menembus dan mendatangkan malapetaka di dalam penghalang pelindung panggung dengan kecepatan kilat. Karena Ling Luoshen tidak memiliki kekuatan es tertinggi, suhu terendah yang bisa dia capai dengan tingkat kendali saat ini hanya sekitar 80 derajat di bawah nol. Sebagai perbandingan, tingkat kultivasi Huo Yuhao tidak setinggi itu,
tetapi dia bisa mengurangi suhu di sekitar langsung menjadi lebih dari 200 derajat di bawah nol jika dia mau karena dia memiliki Ultimate Ice. Ini adalah perbedaan antara dua jenis es mereka yang berbeda, dan ini juga alasan mengapa Huo Yuhao diakui. Kurangnya Ultimate Ice tidak berarti bahwa Ling Luoshen tidak kuat, namun dia cukup kuat untuk dipilih sebagai master jiwa tipe kontrol utama tim resmi Shrek, dan kontrolnya terhadap elemen es telah lama mencapai kebebasan yang hampir sepenuhnya. Dia tidak yakin apakah dia akan terkena racun akut. Karena itu, dia harus menggunakan kemampuannya yang paling kuat dalam menghadapi bahaya seperti itu. Dia perlu menggunakan kemampuan bertahan terkuatnya sekaligus mengendalikan panggung dan lawannya. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa Meng Hongchen tidak melakukan apapun untuk menghentikan dirinya dari terperangkap oleh penjara dingin setelah pembebasan multi-cabang Ling Luoshen dan melepaskan 5 keterampilan jiwa yang elegan. Dia bahkan tidak tampak ingin keluar dari dalam. Bahkan, ada sedikit nada acuh tak acuh di sudut mulutnya. Efek Icemis dan Ice Brilliant Halo mengurangi suhu ke level yang sangat rendah dan menyebar dengan kecepatan yang mempesona. Keduanya telah menembus seluruh panggung dalam sekejap mata. Sebagian besar penonton tidak benar-benar menghargai guru jiwa seperti Ling Luoshen, karena dia akan sangat mempengaruhi visibilitas kompetisi saat dia bergerak. Sang Icemis dengan cepat menyelimuti seluruh panggung kompetisi, sehingga tidak ada lagi yang bisa dilihat di panggung. Baik anggota tim Akademi Shrek dan anggota tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul sama gugup seperti sebelumnya di dalam area tunggu masing-masing. Kemenangan sangat penting bagi Shrek Academy di babak ini, karena kerugian berarti keuntungan mereka akan hilang. Meskipun mereka masih memiliki 2 kaisar jiwa yang kuat, pemimpin tim lawan mereka belum juga keluar. Semenit berlalu, dan kemudian 2 menit berlalu. Segera, 5 menit berlalu di tengah-tengah kecemasan semua orang yang menderita. The Icemis yang meliputi seluruh panggung secara bertahap menghilang. Ketika semua yang ada di atas panggung menjadi terlihat, semua orang bisa melihat bahwa Meng Hongchen masih berdiri di dalam penjara es. Kulit putih pucatnya tampak lebih pucat pada saat ini, karena tertutup lapisan es. Ling Luoshen juga tetap berada di tempat aslinya di sisi lain, saat staf esnya diangkat tinggi di atas kepalanya, sementara seluruh tubuhnya ditutupi dengan ice armornya. Apakah sudah selesai? Siapa yang memenangkan ronde ini? The Heaven Fin Douluo, Huang Jinsu, berdiri di tengah panggung, karena ia adalah hakim. Lapisan cahaya bintang telah mengembun menjadi penghalang pelindung yang menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Jelas bahwa dia agak takut dengan pertempuran yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, sepotong demi sepotong es tipis melayang turun dari tubuh Meng Hongchen setelah serangkaian suara bergerak renyah, yang hancur menjadi debu ketika jatuh ke tanah. Masih tampak jijik berpasangan dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu pikir es bisa menghalangi racunku? Sayang sekali bagi Anda, karena jiwa bela diri saya juga tipe es. Melewati racun melalui es adalah keahlianku, jadi kerugianmu tidak bisa dibenarkan. Cahaya biru melintas di tangan kanannya saat dia berbicara, sebuah longsword biru muncul di tangannya. Dia memotongnya di depan tubuhnya, dan cahaya biru dingin dan seram berkedip ketika dia membuka penjara es, yang Ling Luoshen tidak lagi memiliki kendali atas. Dia kemudian dengan elegan keluar dari dalam. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial menang. Shrek Academy, kirimkan kontestan berikutnya. Heaven Fin Douluo melambaikan tangannya di udara, dan bola cahaya menyelimuti Ling Luoshen dan mengirimnya keluar dari panggung kompetisi. Ling Luoshen seperti patung es. Huo Yuhao adalah orang yang menangkapnya lagi. Dia mengetuknya dan langsung menghilangkan baju besi es yang menyelimuti tubuhnya. Ling Luoshen benar-benar kehilangan kesadaran seperti bayi-bayi di depannya, bahkan warna wajah mereka pun identik. Racun yang sangat kuat, Wang Yan juga diliputi oleh kabut teror. Tidak peduli seberapa cerdas dia, dan tidak peduli seberapa baik dia bisa mengatur strategi pertempuran,
dia sudah kehabisan akal dan hanya bisa melihat tanpa daya dalam menghadapi situasi seperti itu. Siapa yang mengira bahwa guru jiwa racun yang tangguh seperti itu akan muncul dari kam lawan mereka? Baik Bei Bei dan Ling Luoshan telah dikalahkan dalam pertempuran bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk berbenturan langsung dengan lawan mereka. Huo Yuhao akan bisa menyingkirkan racun es murni. Namun, meskipun asal dua jenis racun Meng Hongchen berbasis es itu juga mengandung jejak api di dalamnya. Saat lapisan luar racun jenis es dihilangkan, racun jenis api di dalamnya kemungkinan akan dilepaskan. Satu kesalahan langkah bisa membuat Ling Luoshan kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin Huo Yuhao berani mengambil risiko ini? Selanjutnya, suara Meng Hongchen mirip dengan pertanda maut bisa terdengar sekali lagi. Ekspresinya masih merendahkan dan sangat arogan, tetapi satu kata ini menyebabkan tekanan besar untuk jatuh ke tim Shrek di dalam ruang tunggu. Dia telah mengalahkan dua orang berturut-turut, yang keduanya dapat digambarkan sebagai kemenangan tanpa usaha. Meng Hongchen adalah landasan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy pada titik ini, karena kedua belah pihak sekarang telah ditarik kembali ke pijakan yang sama dalam hal kontestan berbadan sehat. Dai Yueheng sedikit demi sedikit bangkit, alisnya berkerut. Wang Yan telah menjelaskan situasi Vermilion Ice Tot dengan kemampuan terbaiknya kepada seluruh tim Shrek sementara Ling Luoshan bertarung dengan lawannya. White Tiger cukup ganas, tetapi masih termasuk dalam kategori yang sama dengan Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei Bei. Bei Bei belum bisa menolak racun Meng Hongchen, apakah dia akan mampu sebagai seorang kaisar jiwa? Dai Yueheng tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, bahkan jika dia tahu dia tidak akan bisa menolaknya, bagaimana dia bisa keluar begitu saja? Baik kaisar dan ayahnya sendiri, Duke Harimau Putih, mengawasi. Kesedihan dan kegusaran yang dirasakan Dai Yueheng di dalam hatinya sudah berada pada tingkat setinggi mungkin, menyebabkan pembuluh darah menyembul ke seluruh dahinya. Dia lebih suka menantang sage jiwa daripada melawan seseorang seperti Meng Hongchen. Tidak akan banyak jika dia menang, tetapi akan memalukan jika dia kalah, dan dia akan dipermalukan di depan khalayak luas. Daftar itu sudah diperbaiki dan tidak bisa diubah, jadi dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan bersiap untuk terlibat dalam pertempuran. Dai Yueheng, suara berat terdengar dari samping telinganya. Dai Yueheng berbalik. Ma Xiaotao adalah orang yang baru saja memanggil namanya. Ma Xiaotao telah sepenuhnya menekan api jahat di tubuhnya selama periode penyesuaian dan pemulihan mereka sebelum ini, dan dia bahkan mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan jiwanya melalui botol susu. Ma Xiaotao menatapnya, dan tatapan serius melintas di matanya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, racunnya kuat, tapi dia akhirnya masih satu tingkat di bawah kita. 3 transformasi kuat Anda yang dimaksudkan untuk memperkuat kekuatan Anda akan memberi Anda dorongan besar untuk perlawanan Anda. Hujani dia pada saat dia mencoba menjatuhkanmu dengan racun. Mereka semua cerdas, pointer tunggal ini sudah cukup. Dai Yueheng segera mengerti arti kata-katanya, dan matanya menyipit saat dia mengangguk. Dia memberi Ma Xiaotao acungan jempol, lalu melompat ke langit dan mendarat di panggung kompetisi. Sebagai penonton, dia bisa melihat lebih banyak dari permainan, dan segera mengerti apa yang harus dia lakukan dengan pengingat tepat waktu Ma Xiaotao. Dia memiliki jiwa bela diri yang kuat dan merupakan kaisar jiwa di atas peringkat 60. Amplifikasi yang bisa diterapkan oleh jiwa bela dirinya ke tubuhnya sangat luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, durasi waktu tertentu diperlukan agar racun dapat berefek pada tubuhnya, tidak peduli seberapa akut racun lawannya. Tingkat kultivasi Bei Bei lebih rendah daripada lawannya, ditambah lagi dia telah tertangkap basah. Adapun Ling Luoshan, babak mereka baru berakhir 10 menit setelah icemisnya meresap di seluruh tahap kompetisi. Meng Hongchen telah menyebutkan setelah itu bahwa es tidak efektif dalam menghalangi dia dari menyebarkan racun, tetapi jelas bahwa dia membutuhkan sejumlah waktu untuk berurusan dengan Ling Luoshan.
Ling Luoshen adalah master jiwa tipe kontrol, dan dengan demikian lebih mahir mengendalikan pertempuran daripada menggunakan kekuatan kasar. Dia, di sisi lain, berbeda. Meng Hongchen melihat ke belakang dari bahunya ke ruang tunggu kampnya sendiri ketika Dai Yueheng melangkah ke panggung kompetisi. Guru yang bertugas di Kekaisaran Sun Moon membuat beberapa gerakan ke arahnya, dan Meng Hongchen memutar matanya, lalu dia sedikit menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Suatu tambahan rasa percaya diri langsung muncul di matanya. Mundur, kata Heaven Fin Douluo biasa. Dai Yueheng sedikit menyipit saat dia menatap Meng Hongchen dengan tatapan dingin. Meng Hongchen merasakan tubuhnya menegang dan rasa dingin merambat di punggungnya. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar berhadapan dengan harimau ganas. Dia adalah seorang kaisar jiwa dari Akademi Shrek, dan auranya yang menakutkan membuat perutnya membeku. Dia dengan cepat pulih, karena 2 kemenangan sebelumnya telah membangun kepercayaan dirinya. Disposisi Dai Yueheng tampak berubah dengan lembut ketika dia sampai di sudutnya. Dia tidak bergerak sangat cepat, tetapi jarak antara setiap langkah yang dia ambil sangat seimbang dan seimbang. Auranya terus menjadi lebih padat dan lebih stabil, seolah-olah dia adalah gunung yang secara bertahap terbentuk. Di atas tembok kota kerajaan, Star Luo Emperor menyeringai dan berkata, "Teman saya, apakah Anda berpikir bahwa Dai Yueheng akan mampu mengalahkan Master Jiwa Racun Langka Kekaisaran Sun Moon?" White Tiger Duke mengerutkan kening dan menjawab, dia bisa menang jika dia memainkannya dengan cerdas. Namun, ia mungkin masih akan berakhir dengan menyakiti dirinya sendiri bahkan jika ia muncul sebagai pemenang, karena tuan-tuan jiwa beracun itu menyusahkan terutama mereka yang berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Yang mulia, Anda harus mulai menganggap gadis itu dengan serius. Memang, Kekaisaran Sun Moon menjadi semakin tak terkendali. Utusan yang saya kirim ke Shrek Academy kembali kemarin. Oh, apa yang dikatakan Akademi Shrek? Jelas bahwa Duke Harimau Putih tahu tentang upaya Kekaisaran Bintang Luo untuk membentuk hubungan dengan Akademi Shrek. Kaisar Bintang Luo tertawa dan menjawab, apalagi? Rubah licik itu. Mereka dengan sopan menolak tawaran saya. Dekan Departemen Jiwa Marsial, Yan Shaoze, mengirim pesan, Shrek tidak akan pernah jatuh. Mereka hanya akan memelihara, dan mereka hanya akan melindungi. Pengaruh Shrek tidak akan pernah meninggalkan kota Shrek. White Tiger Duke mendengus dan berkata, mereka sudah menjadi penjaga kontinental, namun mereka masih belum keluar dari kota. Mereka tidak akan berkembang keluar. Kaisar Bintang Luo menghela nafas dan berkata, kita masih harus mengakui bahwa itu hanya karena keyakinan teguh Akademi Shrek pada prinsip-prinsip mereka bahwa mereka tetap sebagai pihak netral antara 3 kerajaan asli Douluo benua. Kita mungkin telah memiliki kesempatan jika bukan karena keberadaan Kekaisaran Sun Moon, dan itu akan menjadi kesempatan kita untuk menyatukan benua. Namun, Shrek tidak akan pernah membiarkan segala bentuk pertikaian, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dalam situasi politik saat ini. Duke Harimau Putih menjawab, Kekaisaran Matahari Bulan telah relatif tenang baru-baru ini, saya membayangkan mereka tidak akan menimbulkan banyak gangguan dalam waktu dekat. Kaisar Bintang Luo melambaikan tangannya dan berkata, kompetisi telah dimulai. Ayo tonton. Kontes Dai Yueheng dan Meng Hongchen telah dimulai sementara penguasa dan menterinya sedang membahas pergolakan besar politik. Dai Yueheng meraung seperti harimau segera setelah hakim memberi lampu hijau, dan seluruh tubuhnya melesat maju seperti panah. Cincin jiwa pertamanya, ketiga dan kelima segera mulai berkilau secara berurutan saat ia terbang di udara, dan ia berubah secepat mungkin. Bulu emas dan cakar emas muncul saat dia menggunakan perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih. 3 keterampilan amplifikasi yang kuat ini dapat meningkatkan kekuatannya ke level setinggi mungkin dalam hitungan detik. Dia sudah mencapai pusat kompetisi pada saat cincin jiwa ketiganya telah benar-benar dirilis, dan sudah jelas seberapa cepat gerakannya.
Rasanya seolah auranya yang menakutkan akan merobek segalanya sebelum dia berkeping-keping. Di bawah panggung kompetisi, ekspresi Marulong berubah berulang kali. Dia juga seorang kaisar jiwa, tetapi keretakan antara dia dan Dai Yueheng terlalu besar dalam hal jiwa bela diri dan kultivasi mereka. Dia hanya memiliki kesempatan 50% untuk mengalahkan Dai Yueheng, bahkan jika dia melepaskan alat jiwanya dengan sekuat tenaga. Dia harus mengakui bahwa Shrek lebih unggul dalam pertempuran tunggal pada usia yang sama dan tingkat kultivasi yang sama. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak akan memiliki peluang kemenangan 30% jika dia akan melawan Ma Xiaotao dalam pertarungan 1 lawan 1. Meng Hongchen akhirnya merilis alat jiwanya saat dia berhadapan dengan Dai Yueheng. Sinar biru sedingin es bersinar dari 13 titik di tubuhnya. 13 bintik ini adalah dahi, bahu, dada, siku, perut, pinggul, lutut, dan kedua tangannya. 13 bola cahaya biru dingin terbentuk, lalu dengan cepat berubah menjadi baju besi biru yang melindungi tubuh Meng Hongchen. Meskipun armornya menutupi seluruh tubuhnya, sepertinya tidak ada redundansi di dalamnya. Seluruh rangkaian baju besi tampak sangat halus, dan bahkan diukir dengan pola bunga emas kebiru-biruan yang luar biasa. Meng Hongchen sudah mempesona, tetapi pelindung tubuh ini membuatnya tampak lebih gagah dan tangguh. Dia juga memegang sepasang pedang panjang berwarna biru es di kedua tangannya. Pedangnya tipis, dan panjangnya masing-masing 3 kaki. 3 pasang sayap terlipat yang kira-kira 1 kaki panjangnya membentang dari belakang tubuhnya. Baju besi di dalam dan dari dirinya sendiri sudah cukup baginya untuk melepaskan aura yang padat dan dingin. Kemampuan Hekaitu untuk membedakan alat jiwa relatif maju, sehingga ia segera memberikan pendapatnya. Ini adalah alat jiwa kelas 6, baju besi seluruh tubuh dengan senjata yang terpasang dan alat jiwa tipe terbang. Selain itu, seorang insinyur jiwa kelas 5 akan dapat menggunakan alat jiwa kelas 6 ini. Dia juga positif bahwa Meng Hongchen tidak mungkin membuat ini, alat jiwa ini pasti datang dari tangan beberapa ahli.